Hai Bunda, Assalamualaikum. Selamat datang di Gria Laktasi Channel. Kali ini bulan Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada para bunda yang sedang menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diberikan kelancaran. Amin. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait boleh nggak sih ibu menyusui berpuasa, meskipun mungkin sedikit terlambat ini ya, sudah hampir dapat 2 minggu puasanya. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu, jadi saya bukan seorang ahli agama ataupun seorang ustazah. Jadi kalau bunda ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada para ahlinya, monggo silahkan. Hukum berpuasa adalah wajib hukumnya bagi kita umat Islam yang sudah balik dan beriman. Tetapi, ada tetapinya nih bun, Allah memberikan rukhsah atau keringanan atau kemudahan kepada salah satunya adalah ibu menyusui untuk tidak berpuasa saat menyusui dan menggantinya di kemudian hari. Dan Allah itu senang gitu bun ketika kita mau mengambil rukhsah atau keringanan tersebut darinya. Sama bencinya ketika kita melakukan kemaksiatan padanya. Ada hadisnya seperti itu bun. Jadi baik bunda mau berpuasa saat menyusui atau tidak berpuasa saat menyusui, Allah sama-sama menyukainya. Tidak ada yang lebih mulia. Misalkan, oh saya berpuasa nih saat menyusui, saya lebih mulia. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi sama saja. Meskipun ada beberapa ahli yang menyampaikan juga jika usia bayinya masih kurang dari 6 bulan, yang mana asupan utamanya adalah ASI, sebaiknya tidak berpuasa terlebih dahulu. Tetap keputusan kembali ke bunda masing-masing, karena yang tahu bunda mampu atau tidak adalah bunda sendiri. Begitu ya bu. Bagi bunda yang memutuskan untuk berpuasa saat menyusui, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan. Yang pertama adalah niat. Jadi bunda harus memiliki niat yang kuat, niat yang tulus gitu ya, karena niat ini berhubungan dengan keyakinan. Ketika sudah yakin kita mampu, Allah akan memberikan kemudahan. Yang kedua adalah bunda dan bayi harus dalam kondisi sehat. Jadi dipastikan terlebih dahulu bunda tidak ada kondisi sakit, kemudian bayinya juga tidak ada kendala kenaikan berat badan misalnya setiap minggu atau setiap bulannya. Atau saya sarankan lebih baik untuk konsultasi terlebih dahulu misalkan ke dokter anaknya, bagaimana jika bunda melakukan puasa, nanti biar diberikan saran. Tapi kalaupun tidak, bunda bisa mencoba dengan berpuasa terlebih dahulu, kemudian melihat ada perubahan atau tidak. Misalkan badan kok jadi lemas atau gemetar atau pusing atau bayinya jadi lebih rewel. Kalau ingin berbuka, silahkan. Yang ketiga adalah harus mampu mengelola emosi dan harus happy. Ini yang paling penting bun. Kenapa? Karena produksi ASI itu tidak dipengaruhi oleh kita berpuasa atau tidak berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa itu tidak akan mempengaruhi produksi ASI, tidak akan membuat ASI kita jadi lebih sedikit. Supply and demand. Jadi semakin banyak ASI dikeluarkan, maka produksinya akan semakin banyak. Selama bunda tetap rajin memaksimalkan pengosongan payudara meskipun berpuasa, produksi atau jumlah produksi ASI akan tetap terjaga. Tetapi ketika bunda tidak mampu mengelola emosi atau stres gitu ya, jadi tidak happy, itu akan langsung mempengaruhi produksinya juga gitu. Jadi harapannya ketika tadi bunda sudah ada niat yang kuat, niat yang tulus gitu ya, bisa menjalankan ibadahnya dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas kan happy gitu ya, tidak ada beban. Jadi produksi ASI-nya tetap terjaga, puasa juga lancar, seperti itu. Yang keempat, bunda harus tetap mampu memenuhi kebutuhan energi harian dengan cara makan utamanya harus tetap 3 kali sehari. Bagaimana caranya bun? Kan saya hanya makan saat berbuka dan sahur gitu. Nah caranya yang pertama saat sahur, kemudian yang kedua saat berbuka puasa, dan yang ketiga adalah 2 jam setelah bunda berbuka atau setelah bunda menjalankan ibadah salat tarawih.
Harapannya tetap memperhatikan pola makan gizi seimbang. Jadi asupan sayur-sayuran, proteinnya terutama ya, harus yang cukup. Yang kelima adalah memenuhi kecukupan cairan tubuh. Saya sarankan untuk ibu menyusui minumnya tidak kurang dari 3 liter dalam sehari. Sebetulnya kebutuhan cairan ini tidak hanya didapat dari minum saja, bisa dari kuah sop yang kita makan atau kuah sayur yang kita makan, tetapi kan kita tidak terlalu banyak gitu ya kalau kuah dari sayur itu. Jadi saya sarankan minumnya juga tidak kurang dari 3 liter biar bunda tidak dehidrasi juga. Dehidrasi ini bisa berefek kayak tadi pusing, kemudian lemas, seperti itu. Yang keenam adalah istirahat yang cukup. Meskipun bunda ada bayi atau balita yang biasanya memang pola tidurnya masih belum stabil, usahakan bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk benar-benar istirahat gitu. Ketika adik tidur, bunda ikut tidur, jangan bermain gadget gitu. Jadi dimaksimalkan waktu-waktu yang ada untuk istirahat yang cukup. Dan yang ketujuh adalah tidak melakukan aktivitas tubuh yang terlalu berat gitu. Meskipun sebaiknya tetap berolahraga, tidak yang menguras energi gitu. Jadi olahraga ini tetap penting agar hormon-hormon dalam tubuh juga bisa tetap seimbang gitu ya. Nah, olahraganya apa? Bisa dengan jalan kaki, sambil jalan-jalan sore, menunggu waktu berbuka, sambil adik jalan-jalan bisa, atau yoga juga bisa. Silahkan, yang penting tidak terlalu menguras energi. Nah, itu tadi beberapa hal yang sebaiknya bunda perhatikan ketika memutuskan untuk berpuasa saat menyusui. Selain itu bun, ada juga nih kondisi-kondisi dari bayi yang harus kita lihat selama kita berpuasa itu. Kira-kira ada perubahan gak sih? Seperti misal pipisnya kurang dari 6 kali sehari. Nah, ini bunda wajib pakai popok biar tahu gitu pipisnya kurang atau tidak dari 6 kali. Ini untuk mengetahui adik dehidrasi atau tidak, kecukupan ASI-nya cukup atau tidak. Selain dari pipisnya kok kurang dari 6 kali sehari, kemudian warnanya jauh lebih pekat, dilihat juga suhu tubuhnya, dipegang panas, tapi ketika dicek ternyata 36,5, itu bisa juga jadi salah satu tanda dehidrasi. Jadi kalau ada salah satu saja penanda ini, bunda boleh untuk memutuskan berbuka atau tidak berpuasa dan menggantinya di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.